Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi di section pembahasan soal. Untuk SNK versi Pusmendik udah beres ya guys. Dan karena masih ada waktu 7 hari lagi insya Allah menuju hari yang paling kita nantikan, Kanidia memutuskan untuk menjawab soal Pusmenjar yang sampai saat ini masih jadi rahasia ya Cen. Ini soal dari mana? BTW kalau ada yang tahu ini Pusmenjar untuk soal apa boleh ya di-spill ya. Ini tapi nggak apa-apa sih menurut Kanidia untuk kita pelajari, ya siapa tahu bisa memberikan manfaat ya. Ilmu yang bisa menambah hasanah pengetahuan kita biar nanti OSNK bisa semakin lancar gitu ya guys. Nah tapi sebelum lanjut bahas soal, Kanidia mau iklan dulu. Buat kalian yang merasa kayak masih kurang mantap persiapannya, Kanidia ada kelas recording kelas kemarin. Nah kalau kalian mau, kalian bisa invest dengan biaya 100.000 aja, itu udah bisa dapat video pembahasan dan latihan soal yang harapannya sih bisa membantu memaksimalkan persiapan kalian. Yang tertarik boleh nanti DM atau email aja, infonya nanti Kanidia simpan di description box. BTW thank you juga buat teman-teman yang berdonasi untuk jajan coki-coki, thank you so much. Semoga donasinya mendapat balasan terbaik ya guys, amin. Oke, kita ke soalnya ya. Jadi nomor 7 ini, imagine you are a manager responsible for planning the sustainability of your company's operations in an intensely competitive global environment. Identify the factor that you believe most dominantly influences the management planning process in these conditions. Oke, bayangkan kamu itu adalah seorang manajer yang bertanggung jawab untuk perencanaan keberlangsungan usaha perusahaan kamu, yang mana dia itu berada dalam lingkungan global yang super duper kompetitif. Jadi sangat-sangat persaingannya sangat berat guys ya. Nah, identifikasi faktor mana sih yang menurut kamu paling dominan mempengaruhi proses perencanaan manajemen di kondisi yang tadi disampaikan ini yang super kompetitif itu. Nah, apakah economic forecasting, perencanaan ekonomi, bukan perencanaan, peramalan ya, atau alokasi sumber daya, atau gaya leadership yang kemudian influence by yang dipengaruhi oleh kompetisi pasar, jadi sangat dipengaruhi oleh model kompetisinya ya, atau indikator ekonomi, atau imply motivation strategies in a competitive market, jadi strategi motivasi karyawan di suatu pasar yang kompetitif. Nah, jadi ini tuh lagi ditanyain tentang lingkungan global yang benar-benar sangat kompetitif ya guys. Nah, kira-kira apa faktor yang paling dominan? Nah, ini tuh kalau lingkungan global paling dominan itu adalah ramalan ekonomi ya. Oh, tahun depan diramalkan Indonesia bakal bisa tumbuh sampai segini persen. Dunia juga bakal mengalami pertumbuhan secara maksimal kayak gitu misalnya, secara maksimal. Pokoknya ada tren bahwa pertumbuhan ekonomi global akan naik. Nah, itu pasti akan sangat berpengaruh pada perencanaan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, kalau ada bayangan bahwa perang antara Rusia dan Ukraina yang belum beres, kemudian Eropa yang belum stabil, atau adanya masalah El Nino, bahkan nanti ada La Nina lagi, itu bakal berpengaruh pada perencanaan ekonomi. Tentu saja perencanaan perusahaan juga akan sangat terpengaruh. Jadi kita butuh forecasting untuk bisa buat perencanaan gitu. Oke, nomor 8, fungsi permintaan baju di pasar Harmonia dijelaskan dalam fungsi persamaan P sama dengan 30 Q. Untuk biaya total, fungsinya adalah TC Q kuadrat tambah 10 Q tambah 10. Dari kedua fungsi tersebut, kita dapat menginterpretasikan arah tindakan atau keputusan yang mungkin diambil oleh perusahaan di pasar Harmonia. Dalam konteks ini, kamu diminta membantu perusahaan Harmonia agar menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Nah, kamu akan menyarankan perusahaan Harmonia untuk apa? Nah, kalau kita lihat pilihan jawabannya itu kan adanya MRMC, terus ada rugi maksimum, rugi minimum. Nah, coba kita tarik ke konsep yang itu ya, atau laba maksimum. Nah, konsepnya itu kan jelas ya. Laba maksimum itu hanya bisa kalau kita ceritain MR-nya sama dengan MC-nya gitu ya. Atau sekaligus ini juga merupakan kondisi rugi minimum. Nah, sekarang kita lihat dulu, udah ada nggak sih MRMC di soal? Nah, unfortunately belum ada satupun. Nah, kita coba dulu ya. P itu katanya 30 min Q. Nah, ini P
nanti bisa menghasilkan TR ya guys. Oke, rumus TR kita udah tahu lah ya. P kali Q. Kita masukin 30 kurang Q, kalian kali dengan Q, nanti dapatnya berapa tuh guys? 30 Q dikurang Q kuadrat ya. Oke. Nah, kalau udah dapat TR, kita udah tahu banget ya konsepnya MR itu adalah turunan dari TR terhadap variabel Q atau Q ya. Jadi nanti di sini tinggal 30 dikurang 2Q. Nah, buat teman-temanku sekalian yang belum paham tentang konsep penerimaan atau turunan, nanti kan dia taruh di bawah ya video yang berkaitan supaya kalian bisa review materi. Karena ini sangat penting untuk bisa dipahami di awal ya guys. By the way, sebenarnya di ekonomi itu ada rumus cepatnya guys. Kalau kalian udah tahu fungsi P itu adalah A kurang Q, maka untuk mencari MR itu sangat mudah. Jawabannya adalah A kurang 2Q. Ya, jadi kalau misalnya ada soal cerdas cermat bisa nih pakai yang ini ya. Yang ini pun juga boleh karena kan kita nggak diminta untuk kalau menjawab soal kan nggak perlu untuk mengurai jawabannya dari mana ya. Ya, yang penting jawabannya benar dan rumusnya benar sih. Salah ini dari tadi. Next, kita udah tahu MR, sekarang kita mau nyari MC. MC itu sama konsepnya, dia diturunkan dari si TC. Nah, TC udah ada kan. TC itu Q kuadrat tambah 10Q tambah 10 ya kan. Nah, sisa kita turunkan. Jadi MC Q kuadrat itu 2Q, 10Q turunkan sisa 10. 10 aja itu nggak ada ya, jadi 0 ya. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal kita samakan. MR sama dengan MC. MR-nya berapa guys? 30 min 2Q. MC-nya 2Q plus 10. Samakan yang sejenis, nanti bakal dapat berapa? Ini 4Q, ini 20 ya, kayak gitu. Nah, nanti pada akhirnya dapat Q-nya sebesar 5. Jadi kalau mau mendapatkan MRMC, ini kan kondisinya bisa 2 ya. Kalau enggak kamu laba maksimum, maka kamu akan merasakan rugi minimum. Berapa yang kita hasilkan? 5 unit. Ada nggak yang cerita tentang 5 unit? Nggak ada. Dia mau nyari tahu berapa labanya. Nah, ini laba atau rugi kita belum tahu ya, apakah kita laba max atau rugi minimum. Ya, caranya adalah tinggal dimasukin lagi ke dalam konsep TRTC. Jadi kita cari TR dulu, lalu kita cari TC, setelah itu tinggal diselisihkan. Nah, dari sini aja kalau mau nyari TR kan rumusnya tadi udah jelas ya. 30Q kurang Q kuadrat. Q-nya diganti jadi 5 guys, karena kita udah tahu 5 itu adalah unit yang harus diproduksi. Ini dapat berapa? 150, ini dapat 25. Jadi ini TR-nya adalah 125. Oke, dapat TR-nya kita. Sekarang sisa TC. TC itu berapa nih? Kalau di sini TC-nya ini dihilangkan dulu lah kalau gitu. TC-nya Q kuadrat, berarti 5 kuadrat tambah 10 kali 5 tambah 10 lagi. 5 kuadrat itu 25, 10 kali 5 itu 50, tambah 10, 60, 70, 80, 85. Oke, kita udah dapat TR ada, TC ada. Sehingga tinggal diselisihkan ya. TR kurang TC. TR-nya tadi 125, TC-nya 85. Dikurangkan dapat berapa? 40. Karena hasilnya positif, maka dia adalah laba maksimum. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat sayangnya nomor 8 ini gak ada jawaban yang benar ya guys, karena harusnya 40 bukan 45, bukan 10 unit tapi 5 unit. Jadi kalau disuruh memilih harus pada akhirnya kandidat mungkin memilih E saja, karena dia benar laba maksimum, bukan rugi ya guys, kita tidak rugi, tapi nilainya bukan 45 tapi 40 ya. Biasa terjadi dalam dunia OSN ya, 1-2 nomor perhitungan yang tidak ketemu jawabannya, santai aja. Oke, kita lanjut ya. Nomor 9, sebagai pemilik mayoritas saham di PT Harmoni Sukses, Bapak Ahmad ingin menjual sebagian sahamnya untuk mendukung rencananya membuka usaha baru. Harga beli sahamnya 50.000 per lembar. Sekarang sudah menjadi 75.000 per lembar karena perusahaan sudah dikenal luas atas proyek-proyeknya. Dalam situasi ini pilihan terbaik bagi Bapak Ahmad adalah apa? Ya, sekali lagi kalau diceritain tadi kita tahu Bapak Ahmad itu butuh dana untuk buka usaha baru. Dan Bapak Ahmad ini agak galau. Saya punya saham di PT Harmoni, banyak, saya yang paling banyak pemilik sahamnya. Apa jual karena lagi mahal-mahalnya apa gimana?
Nah, kita lihat pilihannya. Kalau A, menunggu harga saham terus naik untuk mendapatkan keuntungan besar. Ya, masalahnya guys, nggak ada satupun saham di muka bumi ini yang bisa memastikan bahwa selalu akan ada tren positif. Artinya harganya bakal terus naik. Kita nggak tahu. Besok-besok bisa terjadi harganya tiba-tiba anjlok turun, maka agak kurang wise kalau kita menyarankan yang A. Meminjam uang dari bank, meminjam uang dari bank itu malah membuat kalian punya tagihan lagi, punya utang lagi, belum bayar bunga lagi. Jadi justru ini agak menyulitkan lagi ya, bikin masalah baru. Membeli saham perusahaan lain yang harganya murah. Ya tapi kalau dapat beli saham dari perusahaan lain, terus usaha baru kita kapan bukanya? Ya Pak Ahmad akan tambah mundur, tambah lama nih aplikasi sih. Pendirian si usaha barunya, jadi sulit kalau C. Kalau D, beli saham perusahaan besar ketika harganya murah. Sama, kalau membeli justru dia menghabiskan dana padahal dia butuh dana. Jadi jawaban yang paling benar adalah yang E, menjual sebagian saham karena sudah dapat untung besar. Udah banyak kan selisihnya ya. Ya untuk bisa dapat dana baru. Ya kita nggak tahu harganya mungkin turun besok. Nah, tambah malah sakit hati kan kalau misalnya kita kemarin udah sampai 75 nih, tiba-tiba anjlok karena ada skandal, sisa 30.000 per lembar. Wah itu sedih banget lah ya gitu. Oke, kita lanjut lagi. Income distribution in a country is considered good or equal if distribusi pendapatan di suatu negara itu dapat dihitung atau dipertimbangkan sebagai kategori good atau merata kalau apa. Nah, di sini ada Lorenz curve A sampai D, terus per capita income, harusnya per kapita ya, per capita income is high. Ya, jadi kita kalau ngomongin distribusi pendapatan, ini udah akan dia jelasin, nanti linknya akan dia taruh. Kalian bisa pakai Lorenz curve atau Gini index ya kan. Nah, kalau Lorenz intinya cuma satu kan. Ini kayak gini kan, kalau Lorenz kita coba bikin diagonal, kotak dulu, jangan diagonal, lalu ini garis diagonal. Nah, dikatakan semakin baik kalau si Lorenz curve yang warna biru ini semakin mendekati garis diagonal gitu. Jadi yang mana yang approaches the diagonal line, yang bagian A ya, bukan menjauhi ya, atau horizontal atau vertikal, atau income per capita high. Kalau dia tinggi belum tentu distribusi pendapatan tinggi ya. Minimal kalau Gini, nanti Gini angkanya kecil ya, jadi Gini sendiri angkanya 0 sampai 1, yang dikatakan equal atau good itu semakin dekat 1 alias semakin kecil, seperti itu. In a market economic system, the unlikely occurrence is, dalam suatu sistem ekonomi pasar nih, atau bebas gitu ya, apa kejadian yang akan sulit terjadi ya? Akan sulit terjadi apa? A, state monopoly, monopoli negara, jadi negara yang memonopoli semua sumber daya ekonomi. B, economic inequality, inequality itu apa yang tadi ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Distribusi pendapatan yang tidak merata. Nah, bener. High societal creativity. Kreativitas sosial yang tinggi. Oke. Monopoly by a societal group. Jadi ada monopoli dari sekelompok orang. Terus price neutrality towards demand. Jadi harga itu termasuk netral, dia mengikuti demand. Nah, ini pertanyaan tentang sistem ekonomi ya, yang market, yang pasar bebas. Ini udah akan dijelasin juga, nanti linknya akan disimpan di bawah. Kalian bisa lihat ada beberapa pros dan cons dari si sistem ini. Kelebihannya adalah masyarakat jadi kreatif, yang C iya. Terus apalagi? Kalau di pasar itu kan semuanya akan kembali ke demand dan supply ya. Jadi kata Adam Smith, ada invisible hand yang akan menjadi solusi untuk semua. Jadi harganya netral. Nah tapi ada kekurangannya juga guys, karena kamu harus istilahnya mandiri, maka akan ada terjadi potensi ketimpangan distribusi pendapatan, inequality dalam economic, atau ada monopoli karena memang hanya orang tertentu yang punya akses terhadap modal dan seterusnya. Nah, state monopoli itu nggak bakalan kejadian karena ini monopoli negara. Ini baru terjadi di lawannya market, berarti dia si komando atau terpimpin atau terpusat ya istilah lainnya, kayak gitu. Oke, next.
Soal terakhir karena ini kan dia mau pergi, kita mau pergi siap-siap untuk pergi tarawih ya guys. Nomor 12, which of these measures will by itself decrease the Gini coefficient of income distribution. Yang mana sih ukuran di bawah ini itu yang dirinya sendiri akan mengurangi. Jadi indikator di bawah ini tuh yang bisa mengurangi Gini koefisien Gini dari suatu negara. Tadi kita bilang ya guys, koefisien Gini itu kan mengukur tentang distribusi pendapatan. Nah, katanya di sini si distribusi pendapatan melalui Gini itu mau di-decrease, mau diturunkan. Nah, bisa pakai faktor apa Kak? Measures apa? Ukuran apa atau kayak langkah apa gitu ya. Langkah nih artinya kalau yang lebih benar sih measures di sini. Langkah yang cocok kita disuruh dari segi teks. Nah, teks apa yang benar? Apakah teks yang flat, yang datar aja, atau yang regresif, progresif, atau value added tax, atau property tax. Nah, ini udah terkenal banget ya, jawabannya adalah progresif. Karena progressive income tax itu bilang semakin tinggi penghasilan kamu, semakin besar persentase pajak yang harus kamu bayar. Ya, jadi tarif pajaknya akan semakin tinggi. Artinya apa? Ini tuh bisa dia bisa, astagfirullah, kok bingung mau menyampaikannya ya. Dia bisa mencegah ketimpangan, karena kalau orang kaya, kalau progresif bayar pajaknya juga tinggi. Nah, kalau orang yang penghasilannya rendah, bayar pajaknya juga rendah. Jadi ketimpangan atau celah pendapatan antar si miskin dan kaya itu bisa dikurangi. Maka pada akhirnya si Gini koefisien itu bisa decrease, bisa turun, bisa fall kayak gitu. Jadi jawabannya yang C. Ya itu aja untuk video kali ini guys. Insya Allah semoga besok dalam waktu cepat kan dia bisa upload lagi. Yang minta cepat-cepat terus sabar ya guys. Ya sayangnya kan dia juga punya banyak aktivitas. Intinya semoga kita bisa tersenyum bersama ya guys tanggal 27 nanti. Amin. Tetap berdoa, kencangkan doanya, banyak berbuat baik dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Share video ini ke teman kalian sesama pejuang SN. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat puasa.